Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com dan Creative Mobile Development. Untuk info, hubungi kami di info@creative.com. Nah, sekarang kita akan melihat vektor-vektor posisi pada detik-detik yang lain. Misalkan pada detik 0 atau mula-mula. Ini adalah koordinatnya pada X28 dan Y-nya 30. Jadi kalau kita gambar dari titik 0,0, ini adalah vektor posisinya. Di mana vektor posisi ini dapat dinyatakan yakni 28I ditambah 30J. Lalu pada detik kelima di sini koordinatnya adalah 56,25 dan Y-nya adalah minus 10. Jadi ini adalah vektor posisinya dari titik 0,0. Maka pada detik kelima dapat kita tulis vektornya adalah 56,25I dikurang 10J. Tentu menggunakan satuan posisi yakni meter. Nah, yang selanjutnya pada detik ke-10 kita sudah coba, yakni ini vektor posisinya pada detik ke-10 69I kurang 39J meter. Lalu pada detik ke-15 ini adalah vektor posisinya, yakni yang dapat kita tuliskan 66,25 dikurang 66,25I dikurang 57J. Jadi sekali lagi, I dan J merupakan suatu penunjuk pada arah mana posisi itu. I adalah pada arah X dan J adalah pada arah Y. Lalu pada detik ke-20 ini adalah vektor posisinya dari sini ke titik tersebut. Maka dapat kita tuliskan detik ke-20 48I dikurang 64J meter. Dan yang terakhir pada detik ke-25. Nah, maka dapat kita tuliskan vektor posisinya 14,25I dikurang 60J. Jadi secara umum untuk menuliskan vektor posisi dari suatu titik, kita dapat sekali lagi menuliskan posisi R, yakni X I ditambah YJ pada suatu gerak dua dimensi atau gerak pada sebuah bidang. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai vektor kecepatan. Jadi ini komponen gerak yang kedua yang dimiliki, yakni kecepatan benda. Kini kita lanjutkan diskusi kita dengan soal kelinci yang bergerak tadi, yakni mencari kecepatan rata-rata dari satu detik ke detik yang lainnya. Misalkan di sini kecepatan rata-rata dari detik 5 sampai dengan detik ke-10. Nah, ini adalah posisi pada detik kelima, di mana ini adalah vektor posisinya yang kita sudah nyatakan nilainya, yakni 56,25I dikurangi 10J meter. Lalu ini adalah posisi pada detik ke-10, di mana ini adalah vektor posisinya, di mana kita juga sudah mendapatkan nilainya, yakni 69I dikurang 39J meter. Nah, ketika kita mencari kecepatan rata-rata, kita tentu mengingat bahwa kecepatan rata-rata kita definisikan sebagai perpindahan atau perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Jadi posisi akhir
yakni posisi yang diminta detik 10 dikurangi posisi detik kelima sebagai posisi awal. Jadi ini adalah perpindahan, perubahan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi dengan selang waktunya. Nah, ketika kita mengurangkan posisi akhir dengan posisi awal tadi, kita dapati bahwa di sini nilainya adalah 69i dikurangi 56,25i, di mana kita dapat 12,75i, lalu minus 39J dikurangi minus 10J, jadi kita dapati yakni minus 29J, lalu dibagi dengan lamanya waktu dari detik ke-5 ke detik ke-10, yakni selang waktunya 5 detik. Nah, kita akan dapati bahwa nilai nanti kecepatan rata-rata ini adalah, kalau kita bagi nilainya 2,55i dikurang 50,8 J meter per detik. Nah, jadi sama seperti kita mencari kecepatan rata-rata pada materi gerak satu dimensi, kita tentu harus mengingat bahwa kecepatan rata-rata benda didefinisikan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa apabila kita melihat detik kelima ada di sini, detik ke 10-nya sekarang di sini, maka perpindahannya adalah sebuah vektor dari posisi awal ini ke posisi akhir, di mana vektor ini tadi nilainya pada arah sumbu X 12,75i, lalu yang pada arah sumbu Y komponennya adalah minus 29J. Jadi ini adalah vektor perpindahannya dari posisi awal. Sekali lagi, ini vektor posisi mula-mula, ini vektor posisi akhir, dan ini adalah vektor perpindahan yang memang dinyatakan sebagai posisi akhir dikurang posisi awal, jadi bermula dari titik ini ke posisi akhirnya.